Cek, cek, 1, 2, 3. Suara saya kedengaran? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, selamat malam semuanya. Kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di praktikum perancangan basis data ini akan saya jelaskan langsung contoh pembuatan konseptual data model dan physical data model. Untuk tugasnya juga sama. Tugasnya itu masing-masing meneruskan tugas selanjutnya. Tugas terakhir itu membuat DFD, konteks diagram sama DFD. Selanjutnya kalian buat konseptual, ya, CDM PDM-nya. Nanti tugas minggu depannya ke generate database, terus import ke MySQL. Saya share screen dulu untuk bagian Sybase. Saya buka dulu Sybase Power Designer. Semuanya sudah install aplikasi Power Designer ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Saya lihat nih ada yang nggak pakai Power Designer, nggak tahu pakai apa. Yang penting kalau nggak mau pakai Power Designer ya nggak apa-apa. Yang penting gambarnya itu, aturannya itu tetap sesuai aturan ya, nggak ngasal gitu. Karena saya lihat ada yang ngasal gambar, nggak tahu dapat ide dari mana. Sama seperti dalam pembuatan DFD ya. Saya sarankan sih ketika perkuliahan praktikum ini kalian sambil buka laptop gitu ya, jadi bisa langsung dipraktekkan. Sekarang saya praktekkan dulu pembuatan konseptual data model. Sama seperti dari DFD, kita file, new model, kita klik kategori, terus information. Di sini kemarin kita klik data flow diagram ya. Sekarang ganti ke conceptual data atau CDM. Di sini sih ada UML ya. Nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Conceptual data model, mungkin kita pilih nama filenya itu contoh. Kita klik conceptual data. Saya kasih contoh untuk yang many to many ya. Biar kenapa many to many itu beda, nanti ketahuan dari sini. Nah, pertama kita buka nanti akan blank seperti ini ya, halaman kosong. Selanjutnya kita pilih entitas, sama sih di kemarin, entitas di data flow diagram itu ya. Ini entitas. Nah, entitas itu artinya tabel ya. Entitas itu artinya tabel. Makanya tadi saya sudah sering bilang entitas itu nanti atau entitas atau entity itu nanti adalah representasi dari sebuah tabel. Kalau sudah kita klik entitas baru, ini artinya ada tabel baru satu ya. Saya kasih contoh yang paling mudah, yang paling sering dipakai mahasiswa mengambil mata kuliah. Kita klik entitasnya, kalau sudah kita tulis nama tabelnya. Di sini nama tabel atau nama entitas. Saya kasih contoh mahasiswa yang paling mudah, mahasiswa. Nah, setelah selesai kita klik atribut. Tadi sudah saya bilang atribut itu field dalam tabel. Nah, atribut yang paling utama pasti primary key atau ID ya. Nah, biasanya mahasiswa adalah ID mahasiswa atau NIM gitu ya. Saya tulis di sini ID MHS. Terus kita tentukan tipe datanya karena nanti otomatis generate ke SQL gitu ya. Jadi kita bisa tentukan tipe data di sini. Ini enaknya di Power Designer, jadi kita tinggal pilih tipe datanya. Integer ya, udah pasti yang mudah integer. Kalau integer itu enggak kita jelaskan panjangnya berapa. Oke, terus karena ini primary key, kita klik yang ini. P, artinya dia primary key. Terus yang kedua, entitas selanjutnya mungkin nama. Nah, biar nggak error, jangan semua nama, alamat gitu kan terlalu umum ya. Nanti kadang error kalau kita buat mata kuliah terus ada variabel atau field nama, makanya sama. Nanti sistem nggak bisa bedakan.
Jadi kita pakai underscore biasanya. Nama MHS gitu ya. Nama MHS, tipe datanya biasanya dipakai adalah di sini nggak ada varchar sih. Pilihannya karakter, kita tentukan panjangnya, nama itu defaultnya biasanya 25 atau 30 atau 50 terserah ya. Saya kasih contoh 25. Oke, setelah nama itu biasanya apa? Alamat, tanggal lahir gitu ya. Saya yang mudah saja alamat. Karena contoh enggak. Alamat, ini nanti kasusnya disesuaikan dengan kasus yang kalian pilih ya. Yang sudah kalian buat di IRD dan data flow diagram. Alamat, karakter, alamat lebih panjang 50. Kita klik OK. Nah, sudah jadi entitas baru. Jadi sistem itu biasanya tergantung ya, sistem itu jarang sebenarnya sistem cuma ada dua. Saya cek itu nggak tahu karena niru temennya tuh cuma ada 2 tabel gitu ya. Ya nggak apa-apa sih kalau pengen buat 2 tabel. Tapi kemungkinan nggak mungkin buat tabel itu karena nanti semuanya pelanggan customer. Karena sistem itu butuh login, username untuk menyimpan username password itu pasti ada tabel login harusnya. Nah, selanjutnya setelah mahasiswa kita buat entitas baru, contohnya mata kuliah ya, matkul, kita singkat matkul aja. Atributnya apa saja, ID matkul pasti, ID underscore matkul. Saya sarankan sih kalau buat file seperti ini pakai huruf kecil semua biar lebih mudah mengingatnya, menulisnya juga. Karena biasanya SQL case sensitif ya. Kalau kita M-nya besar, terus kita panggil pakai M kecil, nanti nggak kebaca atau error. Terus nama matkul, ID matkul, integer, nama matkul, karakter 25. Kita klik OK. Nah, sudah ada 2 tabel, artinya di sini, atau 2 entitas. Oke, sampai sini mungkin masih bisa ngikuti ya. Jadi kalau kita perhatikan tadi tentukan atribut, tentukan entitas, terus atribut. Setelah itu kita hubungkan dengan klik relasi relationship. Nah, kita klik relationship. Nah, relasinya kita kasih nama apa? Contohnya mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, relasi biasanya dalam bentuk kata kerja, mengambil, membeli. Terus kita tentukan kardinalitasnya. Saya kasih contoh yang many to many dulu. Nah, jadi pilihannya ini ada one to many to one, many to many. Oke. Nah, sebenarnya dari gambar ini udah kelihatan ya. Di sini kalau segitinya ada 3 gitu, seperti ini, itu artinya many. Kalau 1 seperti ini artinya one. Kalau ini karena many to many, jadi gambarnya adalah bercabang 3, sini juga bercabang 3. Nah, ini sudah jadi nih, konseptual data model. Contohnya seperti ini. Nggak ada informasi error ya, nggak ada errornya. Jadi seperti ini, kalian screenshot kalau jadi tugas 5-nya itu buat CDM sama PDM ya. Nanti screenshot, tengahnya sini, tampilkan di dokumen. Di sini mungkin ada yang mau ditanyakan untuk pembuatan CDM. Nggak ada ya, nggak ada yang ditanyakan. Nah di CDM kalau perhatian belum muncul foreign key. Nah ketika nanti di PDM nanti akan muncul foreign key otomatis. Kalau kita menggunakan Power Designer. Kalau sudah kita blok,
Nah, cara untuk membuat PDM sangat mudah. Kita tinggal satu kali klik nanti akan generate ke physical data model. Tool, kita klik generate physical data model. Atau bisa menggunakan Ctrl Shift P. Kita klik OK. Ini ya. Oke. Nah, ini perbedaannya one to many atau many to many. Jadi kalau one to many itu nanti primary key ID mahasiswa itu jadi foreign key di sini. Jadi tabelnya tetap 2. Tapi kalau many to many, primary key dan foreign key-nya itu muncul tabel di tengah. ID mahasiswa. Oh, ini tadi ada yang salah. Saya belum menentukan primary key di tabel mata kuliah. Sehingga nggak muncul, di tabel mengambil ini nggak muncul ID mata kuliah. Nah, ini belum saya tentukan primary key-nya. Saya ulangi lagi. Sehingga nanti muncul tabel di tengah. Ini perbedaan many to many dengan yang lainnya. Nah, perbedaannya di sini. Ketika many to many, akan ada tabel di tengah, tabel relasi, yang isinya itu primary key dari masing-masing tabel. Bentar ada yang ngechat. Mohon maaf Pak, telat tadi ada meeting dadakan. Iya, nggak apa-apa. Nah, perbedaannya many to many sama enggak, saya ganti relasinya ke one to many ya. Tadi kalau many to many itu akan muncul tabel baru di tengah, seperti ini. Jadi tabelnya berubah jadi 3. Relasinya itu menjadi tabel tersendiri yang isinya adalah primary key masing-masing tabel. Berbeda kalau kita menggunakan, relasinya saya ganti one to many, koordinasinya menjadi one to many. Kalau kita generate, tool generate physical data model, kita klik OK. Nah, one to many itu panahnya akan ke sini, ke one. Gak ada tabel baru di tengah, tapi ID MHS, ID mahasiswa itu jadi foreign key di tabel mata kuliah. Tapi di sini nggak ada foreign key di mata kuliah ya, jadi cuma salah satu. Ini namanya PDM. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum? Selanjutnya, kita langsung bisa generate ini ke dalam MySQL dengan perintah database. Jadi kalau kita nggak menggunakan Power Designer, setelah ini untuk implementasi ke database, kita nulis manual ya, create tabel mahasiswa, ID MHS integer, nama MHS char 25, alamat char 50, create tabel mata kuliah, ID mata kuliah primary key, ID MHS, foreign key, nama mata kuliah char 25 gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan Sybase Power Designer, kita bisa langsung sekali klik untuk kita generate dalam bentuk database. Optionnya, pilihannya MySQL itu, saya lupa. Database, dan current DBMS-nya kita pilih. Nah, di sini ada pilihannya ya. Kalau kita menggunakan MySQL, kita pilih MySQL. Ini ada MySQL versi 5 sama 4. Ada Microsoft Access, IBM, Oracle, Sybase Interface, Teradata, dan lain sebagainya. PostgreSQL juga ada. Nah, soalnya saya pilih MySQL 5. Kita klik OK. Selanjutnya kita data. Tadi ceng current DBMS ya. Setelah itu kita klik generate DB database. Kita taruh di, tentunya saya taruh di D, di E. Nanti di sini kita simpan sebagai
mahasiswa.sql. Kita klik OK. Kita coba buka mahasiswa.sql. Di mana ya? Bentar. Ada error kayaknya. Incomplete join reference mengambil model. Oh, yang saya generate itu CDM. Ini contohnya, yang kita generate itu PDM-nya. Kita klik database, generate database. Ganti, taruh di E. Filenya mahasiswa. Oke. Close. Nah, ini kita sudah buka. Nah, sudah muncul mahasiswa.sql. Mahasiswa.sql ini kita tinggal nanti ekspor ke dalam PHP MyAdmin. Jadi sini sudah dibuatkan sintak create tabel kuliah, ide kuliah, integer, not null, create tabel mahasiswa, NIM, nama mahasiswa, alamat, constraint, PK mahasiswa, primary key. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Jadi ini langkah-langkah membuat sistem ya. Otomatis kita buat database-nya dulu, nanti baru implementasikan di dalam sistem. Kalau database-nya udah jadi. Nah, untuk tugasnya, ini tugas kelima. Jadi tugas yang limanya adalah membuat melanjutkan tugas ketiga kemarin, tugas keempat itu kuis proget ya. Tugas kelima itu membuat PDM dan PDM untuk generate-nya minggu depan dan implementasinya di PHP MyAdmin. Jadi buat CDM di kalian screenshot, taruh di dokumen, yang dikumpulkan jangan file dalam bentuk file Power Designer ya, tapi di screenshot dokumen, taruh di dokumen, jadikan Word atau PDF, upload di Google Drive, terus taruh linknya di form tugas 5. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada yang ditanyakan. Saya kira sudah paham semuanya ya. Jadi diperhatikan nanti, karena kita ingin membuat sistem yang mana sistemnya itu otomatis ada sistem itu kan ada halaman login ya. Jarang sistem nggak pakai halaman login. Karena nggak mungkin tiba-tiba nggak ada halaman login langsung bisa edit delete data ya. Jadi harus ada login sistem. Otomatis nanti ada informasi login. Jadi nggak mungkin cuma 2 tabel sih. Harusnya sistem itu coba dipikirkan lagi untuk sistem itu standarnya sih nggak cuma 2 login ya. Kalau dia butuh login berarti butuh username password,
Seperti itu. Kalian bisa cari referensi di Google untuk contoh kasus di aplikasi atau sistem yang akan kalian buat. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya kira cukup. Saya anggap sudah paham ya untuk implementasi CDM PDM-nya. Jadi saya harap sih, saya sarankan harus pakai Power Designer ya. Kalau nggak pakai Power Designer akan lebih rumit, lebih manual lagi. Seperti itu. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya tutup perkuliahan kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah datang. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau nanti ada ketemu kendala di pengerjaannya, kalian boleh tanyakan langsung saja di grup WhatsApp ya. Jangan malu-malu, nggak apa-apa, tanya saja apa saja yang ada hubungannya dengan perkuliahan tentang pembuatan CDM PDM. Ya, oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.